warahmatullahi wabarakatuh. Agak lampu je samalah ibu je antara baru. Bulan lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Manggung beserta perangkat, Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua LPM, pengurus Surau Punago, kemudian yang hormati pengurus Karang Taruna, ibu-ibu majelis taklim, alim ulama, nenek mama, imam khatib, labai pegawai, guru-guru yang mengajar anak kita di Surau Punago, kemudian kepada ibu-ibu artis tahun 60-an tadi. Nalah banyak, ya kan 60-an tadi. Hah? Artis tahun berapa? 60-an. Umumnya kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun awak masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun kita masih bisa melaksanakan kegiatan keagamaan awak dalam memperingati hari kelahiran Nabi dengan tetap memakai protokol kesehatan. Ya toh? Kita pakai masker. Le pakai masker, Bu? Ndak baat talampuk bagai lipstick awak doh. Jo kadang-kadang dek gara-gara lipstick nak namu pakai masker. Mau tidak mau, suka tidak suka, awak namu kini beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kok dah biasa kalau awak pergi ke surau, awak babadak, kemudian pakai lipstick, kini nabai nak pakai gedulai, karena nak nampak gedurang dah, ya tu. Kok kagala awak, kok kamangampe awak, kok membutui ke awak nak nampak gedurang dah, karena musuh awak lah nak atau tutui. Dek gara-gara corona kok kini agak banyak orang pengujian lain. Bahawa itu dah dolai babisiap berdake-dake, dah dolai mau tota. Dek karena muncul lah batu, alah betul. Lalu kemudian kita tetap membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun.
Karena kalau awak merujuk kepada ajaran agama awak, berbagai macam rangkaian ibadah awak, memang kita disunatkan untuk membasuh tangan awak. Nah, nama tangannya awak basuh, yaitu dua telapak tangan awak. Berarti kalaulah awak lain mengamalkan segala yang disuruh oleh Allah Ta'ala, mengarajuan segala ajaran Islam, insya Allah itu akan terpelihara. Nah, kita masih tetap bersyukur, kita masih berkesempatan untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan kepada arwah junjungan kita yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, akhir segala nabi dan imam segala rasul, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam kini kita memperingati hari kelahiran beliau, walaupun tak baralah mulai masuk bulan Rajab, tetapi dan kita sebagai umat Nabi tetap memperingatinya, memperingati di setiap saat dengan cara maaf, mentauladani beliau. Memperingati kelahiran Nabi berarti kita melahirkan ketauladanan Nabi itu di dalam diri kita. Ini sesuai kita tuh. Tadi kita lah mendengar salawat yang dibaca oleh artis 60 ini tuh. Nah, coba sama-sama deh. Apa nak apa aja nak baca je. Ya Nabi, sama-sama. Ya Rasul, Ya Habib, irama itu irama tahun sesuatu ambo zaman milenial. Jadi kami milenial ko irama agak berbeda loh. Kecil orang tu zaman irama kolonial dulu tu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwasanya itu diperintahkan Allah untuk mentauladani Nabi, karena memang di dalam sosok diri Nabi itu ada ketauladanan. PR kita pada akhir-akhir zaman kini adalah masalah ketauladanan. Soal kepintaran, kita banyak punya orang-orang hebat, punya orang yang berpendidikan tinggi, memiliki gelar akademik yang tinggi, banyak. Tetapi di antara yang banyak ada yang kurang, yaitu ketauladanan. Kemudian kita banyak punya orang-orang yang cerdik, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, macam-macam kesuksesannya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah soal ketauladanan. Dan ketauladanan kau tadi, dan ketauladanan kau di dalam bahasa orang kampung awak, kece awak bisa didengar, pandai awak diturui. Sementara kini lah banyak dan mengecek
banyak himbauan, banyak ajakan, tetapi dan kece tidak didengar. Banyak dan pandai, banyak yang berfatwa, banyak yang menyampaikan instruksi, dan pandai ko tadi tidak badangan, pandai tidak baturui. Itulah persoalan ini. Sementara kita diperintahkan untuk mentauladani Nabi, karena bahwa kita adalah umat Nabi. Ketika masalah ketauladanan yang kurang, berarti di situ kita mulai memereso diri kita balik. Kasadonyo kita perlu muhasabah, kasado kita perlu balik merenungkan diri awak. Baacaronyo, wa kada balik, wa pelajari balik sejarah Nabi. Bahwa beliau bisa menjadi tauladan, bahwa bisa menjadi ikutan. Kalau dicaliak lawan yang sebelumnya menyakiti Nabi, yang sebelumnya menzalimi Nabi, tetapi kemudian akhirnya takluk mengikuti Nabi. Alai orang-orang tua sebelumnya menolak kehadiran Nabi, menolak ajaran Nabi, tetapi pada akhirnya mereka mau menjadi pengikut Nabi. Tentu di sekolah poinnya yang perlu kita pelajari. Karena maaf, dan Nabi Muhammad, segala kata beliau itu menjadi ikutan. Segala perbuatan beliau menjadi ikutan. Segala ketetapan beliau menjadi ikutan. Makanya bagi kita, kalau seandainya kece awak alun didangar lai, pandai awak alun diturut lai, berarti awak alun bisa meniru Nabi. Berarti awak belum sempurna mentauladani Nabi. Karena ba'a di dalam diri Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Tagak lencak dah, agak diam-diam. Nah, jadi di dalam diri Nabi itu ada ketauladanan. Ada di dalam diri Nabi, mulai dari cara berpakaian, cara berjalan, cara mencaliak, itu kasadonyo menjadi panutan. Mulai dari hal-hal yang kecil, cara melakukan terompa, Nabi melakukan terompa. Nabi ketika melakukan terompa, kaki apa dia pakai dulu? Dimulai dari kaki suwok, nak kanan dan suwok. Nah, berarti hal-hal seperti itu menjadi sunnah bagi awak. Kalau awak kamu pakai sepatu, kok awak kamu pakai terompa, bangku awak pakai dulu jo kaki suwok. Kalau seandainya ada kaki suwok, awak ba'a. Satu ba'a maganya lain, cuma ada kakinya lain. Kalau ada dua, tentu ada berduduk waktu diana. Kalau ada cie itu tiga aja lain. Bahkan cara sikit rambut Nabi guys, ada loh. Cara basikit, baca cara basikit. Dimulai lo jo rambut sebelah suwok, kebagian sebelah suwok disikit dulu. Mangkoi balah rambutnya waktu diarang ke suwok dulu. Tunya tuh. Mangko para ahli pangkeh yang tukang pangkeh bahan distel rapi-rapi orang dalam pangkeh itu cara basiknya dimulai dari suwok dulu. Hal-hal seperti itu diatur. Cara kajamban guys, jangan kajamban samaran saja. Kok kadang-kadang malam-malam bila di lewa aja kajamban di tanggal buah lo. Bakulisan lo gak kajamban itu. Yang buat lo gambar kajamban itu tadi.
gambar kajambane stop KCN. Dua iya kajambane dia stop. Tidak boleh sembarangnya dah hal-hal seperti itu diatur. Karena maaf dan sapitiak kadilawian dan sakapa kadibuduhan. Tentu dia awak tak kasih pulau. Karena PR awak menjadi tanda tanya dia awak. Maaf mangko dah didangai kecil awak dia dakwah. Maaf mangko dah didangai kecil awak dia kemanakkan awak. Maaf mangko dah didangai kecil awak dia murid awak. Di dalam diri awak, satu orang diri awak, tu status awak banyak. Satu sisi awak sebagai ayah dia anak, berarti peran awak adalah sebagai bapak. Lalu kemudian awak sebagai mama dia kamerakan, berarti peran awak sebagai mama. Maaf cara mama, apa yang harus awak lakukan sebagai mama? Ayah awak lakukan sebagai bapak. Pertama sekali nama bapakku sendiri adalah bahas supaya mengajarkan tauhid, paham tentang akidah dulu kanak. Baca doa. Dimulai dari saat anak awak baru lahir. Seorang bapak yang baik yang kemudian kecil bisa didengar, itulah mulai mengazankan dan mengifamatkan anak. Oh, apa-apa, ajolah tajo balik kaya awak. Lain dia saja awak dia awak benda. Lain, tiba awak tahu. Hari kecil aja. Siapa dulu walau nado video kau dah lain. Kalau zaman milenial kini, ayahnya ma'azan anak-anak, itulah direkamnya dia bini sekali. Lalu posting di Facebook, lah nampak sekali. Jejak digitalnya doh. Itu bukti ini orang tua banyak menjadi malaikat rakit aktif ini. Ada awak karajol kini lah direkamen. Apa ma'azankan anak, mengifamatkan anak, aja rekam. Ada bukti kalau sampai ke artis anak puluh aku, alun ada kamera ada. Dulu foto ko hitam putih ada dia kau. Pakai klise, ya doh. Pakai klise amuih lo doh lain. Nampak wajah warna jumlah 30-32. Itulah wajah ayah kini. Kalau kini ada kerbaco, tadi ibu-ibu artis angkatan 60 tadi lah masuk ke Facebook bang. Lah masuk Facebook seraba lagu. Apa bunda yang mana maka tiba bunda. Yang mana semangat apa boleh lah sabda oyak atau kapal awak bergoyak-goyak lo deh. Semangat memang luar biasa. Itu memang angkatan 60 ko luar biasa semangatnya. Kalau kini lah bisa dibuktikan. Ya anak-anak lihat dia sana ada bukti di foto di luar. Mangai itu. Kondoan dua ko tadi sadar makan lambang dia lah viral Facebook makan lambang dia. Lah selfie lo je lambang. Lah nyo posting lo di Facebook. Sendek kan posting. Sedek-sedek selfie. Lai turun zaman kini. Nah, jadi kita ingin buktikan bahwa dari awal sudah ada investasi dari seorang bapak untuk menanamkan akidah, menanamkan tauhid kepada anak melalui instrumen azan. Azan dari seorang ayah kepada anak berarti sudah mengajarkan tentang tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi anak. Talingo anak lah mulai aktif. Talingo anak lah mulai berfungsi. Karena banyak sekali ayat Al-Quran yang mendahulukan kata-kata sama. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Tetap yang didahulukan adalah sama, pendengaran. Makanya yang pertama diperankan di dalam organ-organ anak awak adalah pendengaran. Diazankan, diikomatkan, diajarkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian
lah diajarkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Harus apa deh itu? Jangan beko ketika ditanya seorang bapaknya lah punya anak, iruan kak menjadi lah jadi nadaro. Tentu kadi ditanya lo di Papua. Lalu di bawah saya di bawah namanya sana namanya kita si Romi namanya. Ada orang Romi itu, ada kan? Ada. Anu lah namanya si Ajo dia lah. Nan si Ajo kau ditanya di Papua, Pak, apa le samayang? Oh, menjalan ke menikahnya le samayang lo je. Menikah hanya satu lo samayang. Ditanya di Papua, cuba baca dua kalimat syahadat. Ketika ditanya dua kalimat syahadat, berfikir, rasulnya je. Dan dua kalimat syahadat tu apalah. Nak tabayang dah, nak tahu ada ada dua kalimat syahadat. Tapi ketika disabuian, asyhadu an la ilaha illallah. Oh itu lain dapat dambonya. Tapi bahwa itu dua kalimat syahadat, nak tahu dia. Nah, jadi makanya supaya kita menjadi tauladan di anak awak, mulai dari situ ditanamkan. Lah ada peran serta awak ingin lu anak awak tadi hayya ala shalah lawa aja anak awak salat bahas supaya ajakan awak kau tadi didengar di anak awak, diikuti di anak awak, tentu dimulai di awak mengajak salat tapi awak nak salat lah kadang anak awak nanti hanya murah mengereseh aja. Ditanya nak, abang anak pergi semayang nak? Awak lo buat suruh semayang, abangnya nak dulu semayang dong. Abang alai, abang agak ti jawab awak lain. Anak-anak kini kritis, anak-anak kini kau setiap tanya ada jawab ada. Dulu awak setiap tanya langsung dia jawab. Dia setiap tanya dia lo dia tanya. Tanya kau, yo pada padeh-padeh. Tak terus seterusnya. Diajak anak hayyalal falah supaya menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang sukses. Lalu kemudian bapak-bapak ibu-ibu, mangko di dalam awak mainkan ke dalam diri awak supaya awak bisa menjadi tauladan, menjadi panutan di anak awak. Mangko awak berilah nama anak awak dengan nama yang baik. Supaya anak waktu tadi setia awak imbau, setia awak panggil, ijolah langsung waktu akan. Namo tu adalah doa. Tak sembarang namanya dia nak kau doa. Tapi namo yang ada muatan doa, yang ada artinya. Jangan sampai salah lo bagi nama anak. Oh kadang-kadang lagi anak ketika gampo dia nama anak edi gampo je kan. Kadang-kadang kini namanya anak corona covid. Lah covid lo nama anak kini. Tergantung peristiwa aja. Lah dulu corona covid nama anak orang kini. Lah apalah itu nama itu? Allah lah mau kasih Kalau sebaiknya nama itu adalah doa, nanti di akhirat anak-anak waktu dipanggil dengan nama juta tadi, dipanggil nama ayah. Aku nama anak COVID Corona bin siba dua tai je. Aku ragu payah orang pandangan itu. Nah, jadi makanya bapak-bapak ibu, mangko supaya awak bisa menjadi tauladan lo, bisa lo menjadi panutan lo. Tentu awak mulai memereso diri awak. Lalu kemudian berikutnya adalah Nabi Muhammad itu mangkonya bisa didengar, kemudian pandainya diturun, karena dan beliau sampaikan, dan beliau sabui itu bukan berasal dari nafsunya,
bukan berasal dari kepentingannya, tetapi sadonan disampaikan dari Nabi, sadonan disabui dari Nabi, itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan kepentingan dia dok, tidak berdasarkan keinginan dia dok, tidak berdasarkan ba'anang kalamak dewa dia dok. Tapi ana disuruh oleh Allah Ta'ala, ana suruh nama dan tagah. Kalau ana disuruh di karajuan, sagalo nan ditagah dihentikan. Itu pada akhirnya Nabi Muhammad itu bisa diterima di semua kalangan. Makanya di zaman kini bapak-bapak ibu, maka yang penting bagi awak lain adalah pendekatan. Ba'a pendekatan awak ketika awak merujuk mentauladani Nabi. Kemudian di zaman kini ba'a cara awak membawakan diri, itu tergantung kepada pendekatan yang awak lakukan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, ketika beliau bertemu dengan sekelompok umat, beliau melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi umat itu. Ada pendekatan-pendekatan yang beliau lakukan. Yang pertama itu adalah diajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah umatmu, ajaklah manusia menuju perintah Tuhanmu, yaitu dengan cara bijaksana. Itu bapak-bapak ibu, bahas supaya orang hebatnya menjadi bijak, orang pintarnya juga bijak, orang kayanya juga bijak, orang yang kuatnya pun dengan cara yang bijak. Pada bijak kok menempatkan sesuatu pada tampilnya. Karena kebijaksanaan itulah yang kemudian membuat banyak manusia kemudian kagum dengan Nabi. Berarti kita pun harus mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Nabi. Orang yang semula memusuhi Nabi, orang yang semula menyakiti Nabi, bagaimana kok bisa berubah? Itu karena pendekatan Nabi. Pendekatan Nabi Nabi yang pertama itu adalah sabar. Awak kalau sabar kok, awak lah berang sekali. Semoga sabar je lah awak. Sabar je. Sabar kok lah mati je. Lalu sabar tu lain. Ya sabar tu memang mudah untuk disebutkan. Terdiri dari 5 huruf. S, A, B, A, R. Sabar. Tetapi mempraktekkannya. Awak manusia. Nabi Muhammad kan Nabi. Iya, Nabi Muhammad Nabi. Nabi itu pun dua manusia. Makanya Nabi dan Rasul itu dipilih dari manusia supaya jangan manusia menjadikan alasan. Ya Nabi itu yo, ya Rasul itu yo. Iya ya Nabi, iya ya Rasul. Tapi Nabi dan Rasul dua sama-sama manusia. Abadan. Nabi Muhammad 5 makanan. Awak makanlah. Sama dah. Sama. Awak minum dah. Minum. Nabi Muhammad minumlah sama. Nabi Muhammad lalu dah. Awak lalu sama. Tapi cara makan, cara lalu ada berbeda. Kalau dia awak cara makannya, ba'anang kapanjang dia tu awak. Ba'anang kapanuh kaparui awak je. Kalau Nabi makan sebelum lintas, berhenti sebelum kanjang. Kalau dia awak dan jalik kanjang, ada orang mati kalitaan, ada orang mati kapanjangan. Dia makan ini. Nak cari makan. Dan dia mati dia kalau banyak dari makan. Kekanjangan mati ye. Maka di situ tulah peran Islam.
saling menutupi, nan kayo, nan kanjangan mati kakanjangan, supaya jan mati kakanjangan, di dalam harato nan kayo tu, adolo hae urang na bansai, supaya nyo jan mati kalitaan. Itu jadi keseimbangan yang ada di dalam Islam, tetap menghargai kepemilikan. Kepemilikan individu dek karonyo bakarajo, dek karonyo bausaho, dapet dek nyo harato. Dek harato hasil pencariannya. Lalu di dalam harato hasil pencariannya tu nak kasadonyo punyoinyo tuduh. Karena wafi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Di dalam harato orang dan kayu tu tadi, supaya jangan mati kakanjangan, adolo hae orang dan mati kalitaan tu tadi. Dalam itu ada keseimbangan. Nah, oleh karena itu, di situ itulah pentingnya dakwah bahas supaya kita mengambil ketauladanan di situ. Ketauladanan dengan cara kebijaksanaan Nabi. Nabi Muhammad sangat bijaksana. Orang yang semulanya jahe ke beliau, beliau respon dengan cara sabar. Kan atas abui mah, ado Nabi pai kamu saji, lewat di kaki kungkung orang. Lewat di kaki rumah itu entah jejoe ka Nabi kola, antah dendame ka Nabi. Lewat Nabi sinan, didahaknya Nabi, diludahnya Nabi. Kalau orang ko ternyata inyo tambahkan hok. Ana hok kali tau hok. Hok ko informasi yang salah. Informasi yang dibuat-buat. Yo framing lo ke orang ini. Yo buat narasi-narasi negatif. Yo viral lo ke masyarakat. Tu ada orang kafir Quraisy. Yang orang jahiliyah tu orang kafir Quraisy. Ayo buat informasi aku Nabi Muhammad tu inyo dak maharagoy nenek moyang awak, dak mengakui Tuhan awak, kemudian inyo membawa ajaran baru yang merusak kebersamaan awak, merusak kekeluargaan awak. Itu nanya bangun narasi itu adalah carito nanya bangun. Itu carito nanya kambangan, yo seraan ke orang banyak. Dan orang banyak kecela yolo. Oh yo Muhammad tu mah, ayo para lu awak bunuh tu mah, aku lewat hukum awak ku wadahannya. Itu adalah korban dari hoax, korban dari framing yang negatif. Itu namanya zaman kini. Orang nak bangga-bangga ya doh, rasa kebencian yang berlebihan, kemudian buat kata-kata sesuatu tentang orang itu dengan yang salah. Ada awak kadang-kadang tanpa basarian, tanpa basaleksi, tanpa adanya tabayun, dan ada klarifikasi, kecewa layolo. Apalagi ini masalah isu-isu keberagamaan kok. Awak semangat keberagamaan lo tinggi, di pojok-pojokan orang lain, dibuat narasi-narasi takatu, kecewa layolo, kecewa lah samtia manalo agama tu mah. Padahal tindakan awak itu adalah fitnah. Itu yang terjadi. Sehingga Nabi lewat kamu saji, tak pernah track recordnya Nabi Muhammad kau jahit ke orang. Tak pernah nyo mengganggu orang lain. Tetapi informasi yang disampaikan ke orang tu ke kelompok-kelompoknya adalah salah. Lewat Nabi, di kumpulnya dahak na ditambah dengan tindak. Dalam pakai itu lahaan ke Nabi. Tapi dia Nabi Muhammad merespon, menyikapi perlakuan orang seperti itu, beliau tetap sabar. Dia tidak emosian dah, dia tidak reaktif dah, tetapi dia respon dengan tetap bertahan, dengan sabar. Dia padiannya orang yang jejok kayak itu dulunya. Di dahaknya Nabi, dicaliannya Nabi kira dua orang datang itu, galak manihnya Nabinya, mengambilnya Nabinya. Dulu nak do pakai masker dah. Karena dulu nak do corona, jadi nampak kambing Nabi mengambil galak Nabi ke orang. Besok alawak Nabi balik orang yang sama yang tamakan hoax tu tadi, utailah taisi negatif je, lah jejok je macam Nabi. Tidak hanya Nabi balik, dan Nabi tetap sikapi dengan cara yang sabar. Jumpa dia aja. Taruhlah aku yo, barana lah kata loe.
Hari yang ketiga, orang yang sama pada jam yang hampir bersamaan di tempat yang sama. Ayo dah halu Nabi balik. Dek Nabi nyo bawa tanang dia. Ternyata pada hari berikutnya orang yang biasa secara rutin sekali, 2 kali, 3 kali nyemandahak Nabi. Ternyata beliau kok ini sakit. Dado madahak dolai. Lah anti lo balik Nabi malang gak langganan dahawa ko le tibo dahak ko lai. Dicaliak nak do orang ko dolai. Nabi Muhammad beliau itu perhatian. Kalau sesuatu lah biasa lo tak katu, beliau ingin tahu di mawe itu kini, kama we kola langganan dahak tadi, check and recheck. Setelah dikonfirmasi, ditanya ke sahabat-sahabat yang lain, ternyata didapatkan informasi orang yang sebelumnya jahat ke Nabi, orang yang mengganggu Nabi, ternyata dia sakit. Dan Nabi, orang nan jejok kayo, orang nan jahit kayo, orang nan menggaduhnya, nyo balik dengan cara yang baik. Sebuah pendekatan yang empatik, pendekatan yang hebat. Orang yang penuh jahit, lo mulai dari umur-umurnya sampai ke ujung telapak kaki, jejok dia ke Nabi itu je. Tak ada celah sedikit pun untuk menerima Nabi. Jejok dia kasih duit. Tapi orang yang seperti itu, ketika dia bermasalah, ketika dia sakit, Nabi menjadi orang yang pertama hadir. Nabi menjadi orang yang pertama mengunjunginya. Nabi orang yang pertama mendatanginya. Nabi dan datang dulu bapak-bapak ibu. Coba suawai kuat, nyo bawa lalang mangga sakabuang, nyo bawa goreng, nyo bawa pisang, nyo bawa raga-raga. Dia beberapa ia kuah takkan nama talatak di bungkus lah. Kagan di buah tangan mah. Kalau kita orang luar kata katu bajalan, babuah batik, malinggang, babuah tangan. Dibawalah kue itu tadi, pai ke rumah orang nanjai ke Nabi itu. Pai ke rumah orang itu, diketuk pintu itu. Dibaca salam dari Nabi. Dengan tetap suara yang ramah, yang santun, yang tenang, diucapkan kalimat salam ke rumah orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau kan sakit, sedang terbaring, lalu di dalam menjawab jada talok. Nabi membaca taruh salam dan balehan balasan masuk Nabi. Ketika Nabi masuk, nampak dah beliau. Kira-kira ba'a reaksinya, ba'a tanggapannya bapak-bapak ibu-ibu. Kalau awak bawa lo kadiri awak, orang tua lo kadiri awak jahit ke orang, awak jejok ke orang. Tiba orang tu sombong doa awak pacaru ini terus. Tiba orang tu buat dahannya. Ini awak sakit. Orang nak awak sakit itu, orang nak awak dahan tu tiba ke rumah awak. Kira-kira apa dengan awak bapak-bapak ibu? Malu? Malu. Yang kedua apa lain? Takut. Yang ketiga? Alai? Wah bawanya ke diri awak. Yang pertama malu. Malu balade. Awak nak salah moko menyakiti orang tu kiranya tiba ni. Mengalah tiba. Malu mungkin tibanya adalah ingin menjaga taraso malu. Rasa itu ada manusiawi. Rasa malu itu ada di dalam manusia. Lainnya manusia juga ada itu. Kecuali jawi. Jadi kambing dia ada itu. Bekok le manusia jo sabar aja lah manusia nan rasa malu tu ada. Walau ini dia orang Minang kok sapareman-preman tapi kalau badoa jo hukum gue jo buya-buya jo lama masih hormat den tu rasa malu. Alai takui ya rasa kari caki wasalah sakit ini kok dibalik den dame kok tumbuh muncul kok mati ada jangkang ada. Tu balai.
banyak pikiran-pikiran yang muncul dalam pikirannya. Kasadonyo adalah negatif karena utaknya lah diisi dengan negatif. Inyo menyangko Nabi Muhammad akan seperti dirinya. Kalau ada orang sakit menjaikan kainyo, ketika orang itu sakit, seakan-akan balas dendam. Itu yang ada dalam pikirannya. Seakan-akan Nabi Muhammad itu akan membalas dendam. Sambo dalam pikirannya kiro-kironya. Takut datang, cameh tipu, menggigil, mengerete, tapanca palua, disalimu emung koko, rasa malu ado, rasa takut apolai. Tapi kembali balik, pendekatan Nabi, pendekatan yang sangat bijaksana. Mendaki Nabi ke beliau diuri-uri kaki ko tadi dipaca-paca kaki dipaca-paca tangan kan itu paca-paca nak diuri-uri DCC tangannya akhirnya Nabi ko dengan suara yang datar yang lembut tidak ada terkesan balik dendam sekali Allah itu kan berbeda itu intonasi orang Malinggaman, intonasi orang Jejo, intonasi orang Bangi kan taraso aja bang. Hati aku kan bisa merasuan. Tapi namanya rasuan dibaca-baca kaki, diururi tangan nenek Nabi basawa kini kok. Amang kecil Nabi, Jo, ambo doa najo, untuk ajo capek tega, aku be ambo bauan. Ado bodoh, ado lambanggai, makalah jo, tuan capek tega, bisa mandahan abo beli. Itu contohan, dalam pikiran orang yang selama ini, yang otaknya dipenuhi dengan informasi yang salah tentang Nabi, narasi yang salah mokot terbangun di dalam pikirannya, yang disebarkan oleh orang salah tentang Nabi. Pada akhirnya ketika bertemu langsung dengan Nabi, Inyo dalam keadaan sakit, Inyo sebagai pelaku yang menyakiti Nabi. Nabi mana datang dan bertamu. Dan di dalam Inyo dari sudut pandang Inyo cambe, Inyo takui, raso-raso kadikakia, raso-raso kadibalik, itu dalam pikirannya semula. Tetapi apa yang dia pikirkan salah setelah bertemu Nabi, mendengar kata-kata Nabi, menerima perlakuan Nabi, memang terasa bagi dirinya bahwa benar Nabi Muhammad adalah orang yang baik. Berarti saya selama ini mendapatkan informasi dan data yang salah tentang Nabi Muhammad. Pada saat Nabi mengungkapkan doa kepada beliau dengan tulus dan ikhlas, beliau bangkit, beliau peluk Nabi dengan penuh rasa rindu dan bahagia. Ternyata wahai junjungan, engkau adalah orang yang menjadi tauladan, menjadi panutan. Hari ini saya berjanji, tuntun saya membaca 2 kalimat syahadat, dan saya berjanji bahwa akan membela ajaran yang engkau siarkan. Baiklah kemudian bapak-bapak ibu-ibu, itu adalah teori yang dilakukan oleh Nabi untuk menaklukkan orang-orang yang semula menolak, yang semula benci, yang semula salah cara pandangnya karena mendapatkan informasi yang salah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, cara pandang awak itu tergantung konsumsi informasi di dalam tawa. Anak nak cok wadanga, kok carui je nak wadanga tarui, yo carui je nak keluarnya. Cara pandang awak carui je. Kalau nan kadang awak nan buruk je, yang kotor dia tarui, dan pada akhirnya cara pandang awak menjadi kotor. Tapi kalau nak wadanga, lai kaji nak wadanga, lai tausiah nak wadanga, lai salawat nak wadanga, insyaAllah jiwa awak menjadi tenang, jiwa awak menjadi tentram. Itu mangkonyo ekspresi cara mencintai Nabi
dengan mengungkapkan melalui lisan, melalui kata-kata, dibacakan salawat sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan semua malaikat Allah membacakan salawat dan salam kepada Nabi. Maka dipanggil, hai orang-orang yang beriman, bacakanlah salawat dan salam kepada Nabi. Itu mangkonyo dalam awak memperingati maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi, awak selalu membaca salawat. Tentang Nabi itu adalah pembawa keselamatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu dah ungkapkan penuh dengan perasaan. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi keselamatan atas engkau. Ya Rasul, wahai Rasul keselamatan atas engkau. Karena saking awak ingin meniru Nabi, ingin awak seperti apa yang dikarajo Nabi, takah itulah rasa cinta awak, takah tu rasa suka awak bacakan dalam salawat. Makanya banyak salawat di dalam awak salat fardu, di dalam setiap salat. Syarat sah salat awak, tidak sah salat awak kalau seandainya awak tidak membaca salawat. Di dalam salat kita membaca salawat. Takatulo di dalam aktivitas yang lain, kok ada sedih hati awak, kok sadang takana dewa, kok dirantau lampu lewat baca salawat, kok takana nak awak baca salawat, kok kamalalu anak-anak di cucu awak baca salawat. Jadi baca lo sambal lado lagu soalnya malaguan cucu jo nak lagu sambal lado tak sambal lado. Nangka dibaca itu adalah yang membuat jiwa tentram, yang membuat jiwa tenang. Karena jiwa awak tenang dengan bacaan salawat, berarti awak menjaga diri awak supaya awak jauh dari maksiat. Karena rasa cinta awak ke Nabi berarti awak ingin mengikuti anak di kerajuan dari Nabi. Kalau awak ingin mengerajuan anak disuruh dari Nabi, berarti awak akan meninggalkan segala yang dilarang dari Nabi. Anak dilarang dari Nabi, segala yang dilarang itu adalah maksiat. Yang maksiat itu membuat durhaka kepada Allah. Kalau awak mengerajuan sesuatu yang membuat durhaka kepada Allah, tidaklah pek dawak kaji dah, tidak dapat dawak ilmu dah bapak-bapak ibu. Mangko banyak anak wakini bisanya hafiz Al-Quran. Imam Syafi'i ada di dalam syairnya, beliau mengatakan, dia mengadu ke guru, syakautu ila waki'in su'ahibri fa'arsadani ila tarakil ma'afi wa'akabarani bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi li'afi. Imam Syafi'i dia mengadu ke guru, wakil nama guru, dia ba'akwa agak guru apalah nama laki kaji ko doha limo dia janda guru cie nak dapat dah, cie dia nak dapat dah. Kalau seandainya lai jauh awak dari maksiat, lai jauh awak dari dosa, cie dia janda guru limo dapat dah. Tak katunan orang yang hafalannya baik.
Kau limo dia jadi guru cie nak lo dapat dah. Kau dapat cie sumbang lo. Lalu karena itu baalai. Mangko caronyo adalah tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Kalau awak melakukan anak awak, lakukanlah dengan cara yang baik. Lagu-lagu salawat. Ya lagu-lagu maksiat lo. Lagu siang-siangnya lagu itu. Nah, banyak salawat. Mangko ibu milenial ko harus hafal salawat. Lalu kemudian poin yang pertama dari dasar kita sebutkan tadi, PR kita, masalah kita hari ini adalah masalah ketauladanan. Kita ingin mencarikan penyelesaian masalah. Karena kita tidak mau selalu berada dalam masalah. Masalah terbesar kita adalah masalah ketauladanan. Pemimpin tidak bisa menjadi tauladan. Guru tidak bisa menjadi tauladan. Orang tua tidak bisa menjadi tauladan. Kakak tidak bisa menjadi tauladan. Tentu harusnya kakak menjadi tauladan bagi adiknya. Orang tua menjadi tauladan bagi anaknya. Mama harus menjadi tauladan bagi keponakannya. Pemimpin harus menjadi tauladan bagi rakyatnya. Guru harus menjadi tauladan bagi murid-muridnya. Hari ini itu persoalan kita. Persoalan terbesar kita adalah persoalan ketauladanan. Nah, makanya kenapa penting kita memperingati ketauladanan Nabi, memperingati Maulid Nabi. Intinya adalah supaya lahir ketauladanan itu. Dari awal umat Islam sebelum disemangati dengan peringatan Nabi, banyak umat Islam pacah-pacah. Nyolah sibuk dengan kelompoknya sendiri, nyolah asik dengan gerakannya sendiri. Akhirnya terpecah belah, umat tidak solid. Ketika terjadi perang salib, umat Islam kocar-kacir, kalah kasadonyo karena tidak ada pemersatu, tidak ada penyemangat. Lalu muncul ide, muncul pemikiran, ternyata spirit atau semangat mentauladani Nabi dengan cara memperingati kelahiran Nabi itu ternyata bisa menyatukan rasa, bisa menyatukan pikiran, dan bisa menyatukan gerakan. Rasulullah menungguan Rasul awak sasamu Islam, Rasul awak badung sana, Rasul awak bakampuang, Rasul awak banagari, Rasulullah karena hikmah dari berbagai macam hal itu adalah Rasul. Tumbuhan rasul sifatnya adalah tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, tidak bisa desek, tetapi tumbuh di hati kau tadi, di hati awak letak. Lalu kemudian ada ide-ide pemikiran pentingnya kesamaan cara pandang. Kesamaan cara pandang melalui pikiran. Caranya adalah kembali mentauladani Nabi, bersatu dengan mentauladani Nabi. Tentu pada akhirnya ketika pikiran semuanya sudah sama, cara berpikirnya, kemudian rasanya sudah tumbuh, kemudian disitulah gerakan akan bisa terwujud. Acara gerakan awak lain, gerakan awak adalah gerakan stop. Apa itu stop? Yang S adalah siddiq, T adalah tabligh, A adalah amanah, F adalah watanah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang akan kita gerakkan itu adalah staf. Kalau Pak Kades punya staf, staf itu adalah siddiq, tabligh, amanah, dan watanah. Ketika setiap diri kita sudah ada staf, siddiq benar, berkata benar, cara menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, pada tempat yang benar, pendekatannya adalah pendekatan yang benar, kemudian waktunya juga adalah waktunya benar. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, antara kebenaran dengan tabligh. Kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar, bapak-bapak. Karena akhir-akhir ini banyak dia selalu mengatakan menyampaikan kebenaran, tapi cara menyampaikannya adalah dengan cara mungkar, maka itu adalah keliru. Menyampaikan kebenaran itu adalah dengan cara yang benar. Amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf.
menyuruh kebaikan harus dengan cara yang baik. Tidak boleh dibolak-balik. Awak menyampaikan kebenaran, bahkan carwela, dimati bojalah. Tidak boleh. Karena ada tabligh, ada cara penyampaian. Menyampaikannya itu juga ada pendekatan. Ini kau bapak-bapak, ibu-ibu, basuana kecewa, tapi kacalwe nak masuk, apalagi orang Minang. Caro itu tidak masuk, carwe. Akan itu ketiga, caro. Kadang-kadang elok mana kecewa, tapi caro nak elok, nak elok kau menjadi nak elok. Salah cara pandang orang. Jadi kalau seandainya makanan itu adalah enak, cara menyajikannya juga harus yang enak. Contohnya lamang tu lama tu, ancak lamang. Tapi cara mana tialnya, cara bungkuhe di bungkui jo caro, jo macam-macam jo nak bunuh bungkuhe, jejo orang kasudahannya. Tetapi kok tatiangannya elok, caronyo ancak, kan disambui bapak-bapak ibu. Coba cari produk-produk orang mengalih dah. Nanti dijual besoknya, kadang-kadang dijual di panci ini, bumi panci di Korea itu. Tapi di bungkui elok mahal loh. Awak kadang-kadang membeli lu panci sudah kau mau banyak panci. Tapi balai dia orang tu dikemas elok, dibungkuian caca, dia merek kadang-kadang merek tu tak kau beli tidak, kadang merek tu kajang wadah. Tapi cara kemasan itu tadi, pendekatan itu tadi, bungkus itu tadi, yang benar harus disampaikan dengan cara yang benar. Yang hak harus disampaikan dengan cara yang hak. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Harus berwasiat itu bernasihati dengan yang benar, dengan cara yang benar, pada waktu yang benar, pada tempat yang benar. Wa tawasau bis sabr, penuh dengan kesabaran. Nah, namun dipasu namun sekali jadi je doh. Namun sekali dua kali. Nah, namun dua kali. Berapa? 3 kali, nama 3 kali. Ambil kali, nama ambil kali. 5 kali. Tahu. Dia tahu. Jadi tetap dengan pendekatan itu bapak-bapak ibu-ibu. Ada siddiq, ada tabligh. Harus berkata benar. Tapi kalau awak kecil nak batuar tentu kan ditolak ada anak awaknya. Ditolak ada kemenakan awak. Itu ditolak ada rakyat awak. Awak pengen abah cara menyampaikannya. Itu makanya kemasan. Ini di masa pandemi Covid, ambolah vaksin bapak-bapak ibu. La vaksin ambo petang hari Senin. Akan disuntik ambo. Karena bah itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar diri awak melindungi keluarga, melindungi diri awak, melindungi masyarakat. Kadang-kadang kan dibangun narasi orang ini kok kan framing kok luar biasa. Orang nak katuju je pemerintahan ko nanelok ko kan dah elok dia kasar dua lain. Maka kita harus kritis juga. Ini ko memang harus ada kekritisan diri awak, harus ada pegangan diri awak. Karena kebenaran itu sendiri kadang-kadang ini ko dikabulkan oleh orang-orang tertentu. Ternyata kasar dunia kepentingan bapak-bapak ibu. Ada orang demo begini, dia lihat ke belakang, oh ada orang yang berkepentingan ternyata. Ada yang melakukan begini, ternyata di balik itu adalah aktornya, adalah aktor intelektualnya, adalah yang bermain, ada yang berkepentingan di situ. Kadang-kadang awak di luar kau nak tahu awak lah boneka, awak dimanfaatkan. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Untuk bisa kecil awak didengar, pandai awak diturui, awak bisa menjadi tauladan, sedek, awak harus menjadi benar. Awak mulai dari diri awak ni. Diri awak yakini bahwa kita melakukan kebenaran terlepas dari kepentingan lain. Tentu ada tabligh, ada cara menyampaikannya. Itu memang perlu menyampaikan bapak-bapak ibu. Kalau awak yakini bahwa itu adalah baik, kemudian adalah benar, sampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu walaupun yang benar kok kadang-kadang pahit. Sama juga orang ahli ubek. Dan ubek itu kadang-kadang yang menyembuhkan, tetapi rasanya pahit. Ternyata pahit itu adalah menyembuhkan. Solusi itu yang pahit itu tadi. Nah, sedek tabligh amanah untuk bisa menjadi tauladan. Mulai dari diri kita, apapun peran kita sesuai dengan status kita.
Tadi kalau disampaikan di dalam diri awak di Minangkabau ko, cie diri awak ko itu banyak status awak takabo gini ko. Ambo status gini ko, ampulai dia di ambo ko. Ayah dia anak ambo ko. Mama dia kemanakan ko. Kakak dia ko. Adik dia kakak ko. Adalah bako bakti ipa bisan andang semandang banyak. Apolai tak ada awak ko kekuatan awak ko nilai sosial awak tinggi. Anak baca ko kabar le awak banyak yang takai di dalam diri awak. Kalau le tunggu aja rasul tu awak tu yo banata paliaro diri awak dari salah. Karena bah kalau seandainya awak berbuat salah tak sabui diri awak, oh sianu, oh bakpoe sianu tu mah, bisane sianu tu mah, anak sianu tu mah, adik sianu tu mah, kanai kasadoe. Kalau itu bah berarti ada kekuatan di dalam nilai sosial awak bahwa awak lah mulai diproteksi, diantisipasi supaya jangan membuat salah. Karena ada rasa malu nanti. Nah awak je na malu no, na lain ke satu malu deh. Iko kekuatan awak atau nilai sosial awak yang luar biasa. Makanya tentu bagi kita menjaga status awak tu tadi. Status awak lain. Kok bapangke awak tentu awak jago status awak. Berperanlah sesuai dengan pangke awak tu tadi. Itu pangke di keluarga aja banyak tuh. Apalagi di luar banyak lo organisasi-organisasi pangke ketua kolah, kepala kolah banyak. Jadi di dalam diri awak kau memang overlap status banyak peran. Tetapi sejauh mana kita bisa amanah dengan peran itu? Karena untuk bisa menjadi tauladan, untuk bisa menjadi panutan, poinnya adalah amanah. Dan paling langka ditemukan di akhir zamanku adalah yang amanah itu tadi. Sementara agama awakku adalah amanah. Ladina liman la amanah talah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Makanya bagi awak perlu menjaga amanah itu tadi. Ale bapak-bapak ibu, awak punya anak awak kok amanah dititipkan Allah Ta'ala. Wak jago anak awak kok, wak didik anak awak kok, wak ajar. Dan pertama dan wak ajar itu adalah ilmu yang bersifat fardu ain. Atau ilmu yang sifat fardu ain. Mulai dari rangkaian-rangkaian ibadah yang sifatnya itu adalah tanggung jawabnya individu. Salat awak tidak bisa awak wakilkan ke orang lain dah. Maka ilmu tentang salat wajib semua individu awak tahu. Berarti wajib awak mengaji. Kalau awak wajib salat, tentu awak harus tahu syarat sahnya salat. Apa syarat sahnya salat? Ya suci awak. Untuk suci itu bah, yang pertama ada melalui wudu. Ada yang sifatnya hadas kecil, bau wudu awak. Tahu awak bah tata cara bau wudu awak. Kemudian adalah cara suci cara mandi. Bah mandi. Aku mungkin hadas besar awak, junub awak. Oh kaji-kaji yang gadang-gadang ada cara sadoe. Ilmu dan itu masing-masing awak wajib tahu. Bah cara wudu yang benar, bah cara mandi yang benar. Do cara mandi ge diatur bapak-bapak ibu. Adiba mulai mandi awak tu. Apalagi kau bagi kadang-kadang mandi wajib baca ruwe. Harus tahu awak tu karena itu ilmunya sifatnya individu. Fardu ain setiap awak harus tahu tu. Doa-doa yang akan dibaca awak lain harus tahu awak doa. Dia apa dia tu? Jadi makanya anak yang Allah berikan sebagai amanah dititipkan kepada awak, maka awak ajar termasuk awak. Kalau anak awak wajib awak ajar, berarti diri awak wajib lo berajar. Kalau awak tak bisa mengajar awak, tentu awak berajar dulu. Kalau awak le berajar, insya-Allah bisa awak pandai. Tapi kalau tidak berajar, tidak pandai alun akan diajarkan anak awak. Jadi itu kewajiban kita orang tua tu bapak-bapak ibu, itu amanah. Kemudian ada lain, nan kategorinya fatana yang kampek lain, fatana itu cerdas. Mangko kalau awak bisa menjadi tauladan, awak bisa menjadi panutan, yang kampeknya awak tu perlu cerdas awak. Bah cerdas kok, orang yang cerdas kok mana tahu nilai
Nilai mana suko dia PTC punya peti 10,000. Ibu, 10,000. Ayo ye. Ibu kalau PT ko agak capek mah kalau contoh PT ko. Sampo aja ibu apa-apa ke yolo. Soal PT ko lah sampo kan saya doain. Tu soal PT. Kalau beribadah awak tentu awak pilih lo yang terbaik. Itulah yang cerdas. Karena kata Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena nanti akan diuji, akan dilihat siapa yang paling terbaik kualitas amalnya. Jadi siapa yang lebih baik? Yang lebih baik dipandang dari berbagai macam aspek. Yang lebih berkualitas, bobotnya, nilainya, kemudian yang lebih banyak kuantitasnya. Itulah orang yang kemudian berangkat dari kecerdasan yang memilih yang terbaik. Makanya bagi kita kapanpun dalam keadaan apapun kita wajib mentauladani Nabi. Karena memang di dalam diri Nabi itu ada ketauladanan. Ada di situ nampak dewa nang kapatui kita contoh, nang kapatui kita tiru. Kalau layawak maikian sagalo na disuruh mahantian sagalo taga, insyaallah salamai awak di dunia, salamai di akhirat. Kita baca doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga kita kasadonyo jamaah surah Punagong Mangguang kasadonyo bahagia hidup di dunia. Kok pinta kuliah karena balaku kok kasut sampai dia ma pacah niat mai ampia bala jauh sagalo nan tanie dewa sagalo nan terencana dewa sagalo dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya buah kita tahu. Kemudian sagalo mara bahayo, sagalo musibah jauh ne tahinda dari diri awak, tahinda dari keluarga awak, tahinda dari kampung awak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Yo dijauhan awak ne dari neraka, tapalia ruwa wa di neraka. Tadi dikatakan wa qina azaban tapalia ruwa wa jauh awak dari azab neraka. Kalau begitu berarti ada kesimbangan bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Untuk bahagia di akhirat, aikolah ikutilah Nabi, pelajarilah sejarah Nabi, baca Nabi dalam menyelesaikan masalah, baca Nabi menyikapi sesuatu, baca Nabi dalam melakukan ibadah-ibadahnya. Untuk itu paralu nanti dikembangkan di dalam wirid mingguan awak di surau. Nah, ya toh? Barangkali itulah kaji kira-kira tausiah kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.